Swastiastu. Perkenalkan, saya Ipandi Suryana. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video PPL 1. Nah, mari kita simak video berikut. Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik semua ya. Baik. Bagaimana kondisi jaringan kalian di sana? Suaranya Bapak kedengarannya Pak. Siap belajar hari ini? Sudah siap belajar hari ini? Sudah, Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu supaya apa yang kita rencanakan hari ini berjalan sesuai dengan rencana dan berjalan dengan baik. Pak minta ketua kelas Sinta. Baik, Pak. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melaksanakan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum Pak mulai, Pak absen dulu ya. Absen 1, Yus Kamila. Hadir. Yus Kamila hadir. Hadir. Arista hadir. Hadir, Pak. Sebentar. Pak, share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sebelum ke sana kita Bapak mau mengasih nasihat dulu. Jangan lupa ingat masa pandemi ini walaupun kita belajar dari jarak jauh, tapi semangat kita tidak boleh loyo seperti itu ya. Kita walaupun kita belajarnya dari rumah harus tetap semangat, jangan loyo seperti itu. Ya nak ya? Iya, Pak. Oke. Nah, untuk masa pandemi seperti ini, Bapak tetap tidak lupa mengingatkan kalian kalau keluar ingat selalu pakai masker. Untuk materi hari ini, Bapak akan mengajarkan tentang konsep nilai mutlak. Iya, Pak. Apa itu nilai mutlak? Mari kita pelajari. Sebelum ke sana, mari kita tonton dulu video berikut. Siapa tahu bisa menginspirasi kalian untuk belajar lebih giat. Sekarang jadilah matematika. Matematika. Sebagian besar dari kalian semua pasti pernah atau bahkan sering kali bertanya-tanya, ngapain sih kita harus belajar matematika? TK udah mulai ngafalin angka. SD udah belajar tambah, kurang, kali, bagi. Di SMP, ketemulah kita sama si X, Y, dan Z yang selalu dicari-cari nilainya. Belum lagi di SMA kita kenalan sama yang namanya limit, diferensial, integral. Masuk kuliah, apapun jurusannya, ujung-ujungnya reunian lagi kita sama statistika. Seperti itu ya, ketika kita menyelesaikan soal matematika, kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap semangat, walaupun setiap persoalan pasti ada pemecahan masalahnya. Sudah siap untuk belajar hari ini, nak? Sudah, Pak. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi, untuk materi hari ini, indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, memahami konsep nilai mutlak. Yang kedua, mendefinisikan pengertian nilai mutlak. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, melalui pengamatan contoh permasalahan pada LKPD, kalian dapat menemukan konsep nilai mutlak dengan benar. Tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, kalian mampu mendefinisikan pengertian nilai mutlak dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun proses pembelajaran yang akan kita lakukan, model pembelajaran yang kita gunakan adalah problem based learning, di mana
Model pembelajaran ini berbasis masalah. Nah, untuk penilaiannya ada 3 aspek yang nanti akan Bapak nilai. Yang pertama itu sikap. Untuk penilaian yang kedua adalah nilai pengetahuan. Ketiga yang Bapak nilai adalah keterampilan. Nilai keterampilan nanti akan Bapak ambil ketika kalian berdiskusi. Nanti kan ada forum diskusi, nanti akan Bapak lihat di sana keaktifan kalian. Oke anak-anak ya, paham ya untuk proses pembelajaran hari ini ya? Paham, Pak. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita baru masuk ke pelajaran hari ini. Apa itu nilai mutlak? Nah, coba kalian perhatikan slide berikut. Sudah kelihatan di sana ya? Gambar apa yang kalian lihat? Gambar apa namanya itu, Nak? Gerak jalan. Gerak jalan. Murid sedang. Oke, itu pasukan pramuka yang gerak jalan ya. Nah, Iya, Pak. di sana ada tulisan, sebuah ilustrasi ya, suatu pasukan pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah. Sebuah perintah dari pimpinan regu, yaitu maju 3 langkah, jalan. Apa artinya itu, Nak? Ke depan 3 langkah. Iya, bagus. Maju 3 langkah artinya berjalannya 3 langkah ke depan. Sekarang coba lihat slide yang kedua. Ke belakang. Oke, sekarang coba kalian perhatikan mobil. Kemana arahnya? Kiri. Ke kanan. kanan sama kota A, kota B, kota C. Sudah. Sekarang yang jadi pertanyaan, berapakah jarak kota A dan kota B? Dan berapa jarak mobil perjalanan ke kota C? 145. 145. 145. Ria, berapa Ria? 145 kilometer. 145 kilometer. Iya, bagus. Nah, apa yang kalian pikirkan? Tentang apa itu? Tentang Jarak. jarak. Tentang jarak ya. Nah, apakah sudah mulai terbayang dalam pikiran apa itu nilai mutlak? Sudah ada bayangan sedikit? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita ingat dulu materi prasyaratnya. Masih ingatkah kalian dengan garis bilangan? Oke, ingat dalam garis bilangan yang di sebelah kiri bernilai sebelah kiri 0 ya. Negatif. Negatif. Sebelah kanan 0 bernilai Positif. sebelah kanan positif ya. Masih ingat ya tentang garis bilangan ya? Masih, Pak. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang coba kalian amati permasalahan berikut. Di sana ada gambar apa itu? Seorang anak kecil yang bermain lompat-lompatan. Anak kecil. Nah, sudah. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah. Kemudian 3 langkah ke belakang. Dilanjutkan 2 langkah ke depan. Kemudian 1 langkah lagi ke belakang. Dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Dapatkah kamu membuat sketsa lompatan anak tersebut? Kalau membuat sketsa, kita memerlukan apa, Nak? Yang baru tadi Pak bilang, kita perlu apa? Garis bilangan. Kita perlu membuat garis Bilangan. Tentukan langkah posisi akhir anak tersebut dari posisi semula. Berapakah langkah anak yang ditempuh? Sudah terbayang dalam pikiran kalian bagaimana cara menjawabnya? Nah, untuk nilai mutlak, sekarang kita akan diskusikan pada LKPD. Sekarang kalian, kan ada 3 kelompok ya. Sekarang kalian diskusikan yang jadi permasalahan pada LKPD per kelompok kalian. Nanti akan Bapak bimbing jika kalian menemukan suatu permasalahan. Siap ya anak-anak ya? Paham ya? Paham, Pak.
Oke. Sekarang kita akan membahas hasil diskusi kalian tadi. Kita presentasikan setiap permasalahan yang ada pada LKPD. Nanti per kelompok, nanti Pak minta perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sudah siap? Siap, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita mulai dari permasalahan 1. Kelompok siapa yang siap? Baik. 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 Kelompok yang lain siap-siap menanggapi ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke, Yus Kamila, ya silakan jelaskan. Perkenalkan, saya Yus Kamila, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan presentasikan tentang masalah 1. Amatilah gambar di bawah ini. Di gambar ada mobil A, pohon, mobil B, sama mobil C. Jarak antara mobil A dan pohon. Mobil A menuju ke arah kanan dengan jarak 3 meter. Mobil B menuju ke arah kiri dengan jarak 2 meter dari pohon. Mobil C ke arah kiri dengan jarak 5 meter dari pohon. Sekian Pak presentasi saya. Terima kasih. Oke, yang lainnya bagaimana? Ada mendapat jawaban yang berbeda? Sama, Pak. Oke, Sekarang, ya, untuk permasalahan 2, silakan kelompok berikutnya. Yang terakhir yang C, silakan Wigi. Sekarang yang C, 1/2 X sama dengan 0 ditambah 2/5. Jadinya mutlak 1/2 X dikurang 2/5 sama dengan 0. Jadi 1/2 X itu 1/2 X negatif 2/5 jika X lebih besar dari 2/10, negatif 1/2 X ditambah 2/5 jika X kurang 2/10. Yang lainnya bagaimana? Saya berbeda, Pak. Beda, oke. Silakan. Siapa yang mau? Ria, silakan. Coba Ria. Beda, Pak. Oke, silakan presentasikan bagaimana harusnya yang benar. Oke, sudah kelihatan. Silakan, Ria. X sama dengan 2/5 dibagi 1/2. X sama dengan 2/5 dibalik Pak menjadi 2/1. Iya, pinter. Jadi X sama dengan 4/5. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya. Mari kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih buat kalian semua. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan apa yang kita pelajari tadi. Secara geometris, ada yang masih ingat? Jarak antara bilangan bilangan 0 pada garis bilangan real. Setelah kita mempelajari materi hari ini, bagaimana perasaan kalian? Kalian menyenangkan atau bagaimana? Senang. Oke, berarti senang ya. Nah, Bapak ingatkan lagi, nanti di akhir pelajaran akan ada tes evaluasi, linknya akan Bapak share di Google Classroom. Untuk minggu depan kita lanjutkan pelajarannya, materinya tentang persamaan nilai mutlak. Untuk hari ini pelajarannya Pak cukupkan, Pak tutup dengan